Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aprilia Tias dengan NIM 22613171. Ini saya akan mempresentasikan mengenai ikhtiar meningkatkan sholat khusyuk. Ikhtiar sendiri berarti suatu upaya bersungguh-sungguh dengan mengupayakan seluruh pemikiran dan zikir untuk dapat mengaktualisasikannya atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah dan juga menempatkan dirinya bagian dari masyarakat yang terbaik. Dengan kata lain, dengan berikhtiar manusia dapat memanusiakan dirinya. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan setiap hari, maka sudah seharusnya sebagai muslim berikhtiar dengan maksimal dengan segala kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam sholat. Kita dituntut sebisa mungkin untuk mendirikan sholat dengan khusyuk. Sebab dengan khusyuk amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terhapus dosa-dosa kita dan segala perilaku serta ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Sebagian ulama mengartikan khusyuk sebagai kelunakan hati, ketenangan pikiran, dan tunduknya kemauan yang rendah yang disebabkan oleh hawa nafsu dan hati yang menangis ketika berada di hadapan Allah. Dikaitkan dengan ikhtiar yang memiliki makna bersungguh-sungguh, sholat khusyuk memiliki makna yang sama, yaitu melaksanakan ibadah sholat secara bersungguh-sungguh agar ibadah yang kita laksanakan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yang mana artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu memberi penjelasan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk senantiasa merasa damai dan tenang dalam hidupnya, karena mereka melaksanakan sholat dengan biasa tanpa adanya paksaan atau keberatan. Ada suatu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu beliau ingin masuk masjid. Lalu ada seorang lelaki yang masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi dan memberi salam. Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu pun mengulangi sholatnya lagi menjadi 3 kali. Lalu laki itu berkata, "Demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini. Ajarilah saya." Rasulullah lalu bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu, kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Itu yang membuat ada dalil yang membolehkan mengulangi sholat sampai merasakan khusyuan. Sungguh sholat yang yakin dinatap Allah dan sadar bahwa sedang berhadapan Allah, yaitu surah Asy-Syu'ara. Sehingga setiap bacaan menjadi doa dan terasa sedang berdialog dengan Allah akan membuat sholat kita menjadi khusyuk, tenang, damai, dan sejuk. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat. Selalu terpikir tentang makanan, harta, anak, keluarga, bisnis, dan lain sebagainya. Akibatnya banyak orang yang sholat hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban dan bukan kebutuhan. Gimana sih cara untuk menggapai sholat khusyuk itu? Pertama, hadirkanlah hati, sadar bahwa dirinya sedang bermunajat, sedang berdiri berhadapan langsung dengan Sang Maha Kuasa, berdialog tanpa batas apapun. Dalam keadaan seperti itu, yakinlah bahwa Allah sedang melihat, memperhatikan, dan mengawasi sholat kita. Alangkah bodohnya jika kita sedang berhadapan langsung itu, kita tidak merasa takut atau bergetar dengan keberadaannya di hadapan kita. Kedua, anggaplah sholat itu adalah sholat yang terakhir. Agar makin khusyuk, anggaplah bahwa sholat tersebut adalah yang terakhir kali kita lakukan, karena bisa saja setelah sholat itu Allah akan mencabut nyawa kita. Atau bayangkan pada saat kita mengambil wudhu, tiba-tiba datang malaikat maut menghampiri kita dan mengabarkan bahwa setelah sholat nanti dia akan mencabut nyawa kita. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya saya dan para yang menonton video ini akan bisa menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Semoga senantiasa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.